Alhamdulillahilladzi faddalana bisyahril haram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhan nas, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi azza wa jalla adwamuha wa in qalla. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan waktu, nikmat anak, begitu juga nikmat harta, sehingga kita dapat berhadir untuk melaksanakan salat Jumat pada hari yang berbahagia ini. Selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ahli sahabat sekalian yang telah berhasil berjuang demi tegaknya agama Islam di permuka bumi yang fana ini. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat kepada pribadi dan jamaah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan kita di dunia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah. Ibadah tersebut adalah merupakan sebagai fungsi diciptakannya Allah Subhanahu wa taala makhluk di permukaan bumi ini. Diciptakan langit dan bumi untuk manusia, diciptakan tumbuhan dan juga makanan dan juga lautan untuk manusia. Semuanya adalah manusia diciptakan bukan untuk dunia, tetapi diciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh rugilah manusia-manusia yang menyembah harta, yang menyembah jabatan, yang menyembah pekerjaan, sehingga mereka lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan tipu daya yang sangat sebentar, kesenangan yang sangat sedikit. Kenapa? Karena satu hari di akhirat nanti seperti 1000 tahun di dunia. Umur kita tidak sampai 70 tahun, 60. Berarti kalau umur kita sudah 50 tahun, kita belum lagi sholat, terjaga 5 waktu sehari semalam, berarti kita bukan hamba Allah. Bisa hamba harta, bisa hamba hawa nafsu, bisa hamba setan. Kenapa? Karena hamba Allah Subhanahu wa taala itu adalah hamba yang mana Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau yang kami sembah ya Allah. Apakah penyembahan kita kepada Allah sudah ada 5 kali sehari semalam? Itulah tandanya kita sudah menjadi hamba Allah. Kalau belum, berarti kita masih hamba rumah, hamba anak, hamba istri, hamba dunia. Maka penghambaan kita kepada dunia itu akan sirna. Penghambaan kita kepada manusia akan habis. Jabatannya hanya 5 tahun, wali kota, presiden. Tetapi penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di dunia saja, tetapi ketika kita berada di alam kubur nanti, marrabbuka,
Allah enggak tanya kamu kaya kemarin atau oda. Buai harta atau oda pigadu kamu oda pernah dikusul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi begitu kita mati, marrabbuka, isi Tuhanmu. Aho. Tidak bisa menjawab, dipukul oleh malaikat dengan tongkatnya, yaitu malaikat nangkir ke bawah bumi yang ketujuh lah, yaitu jasad kita itu dibangkitkan kembali. Wa ma nabiyuka, siapa nabimu? Kenapa yang menjawab itu adalah Allahu Akbar. Oda pernah ia salat, berarti oda bisa ia menjawab walaupun ditakilkan oleh imam. Leja imam mentalkinkan tebege, tapi oda bisa ia sahut. Kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa? Karena roh malaikat oda waktu kita talkin. Baru ketika kita sudah balik dari kuburan, 7 langkah kita meninggalkan kuburan, datanglah malaikat mungkar dan nangkir. Malaikat mungkar ini mensoal mayat. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau dia salat, Allahu Rabbi, Allahu Akbar, itu jawabannya. Kemudian wa ma nabiyuka, siapa nabimu? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pernah dia, yaitu masa hidupnya itu salat 5 waktu sehari semalam. Kemudian wa ma kiblatuka, kemana kiblatmu? Enggak pernah dia membasuh sikunya dalam seumur hidupnya, enggak pernah dia menghadap untuk salat Jumat, apalagi salat 5 waktu. Padahal dia sehat, dia bugar, dia di rumah sama anak-anak istrinya, tetapi dia tinggalkan salat Jumat ini itu karena nafsunya, karena dia menyembah istrinya, menyembah anaknya, menyembah rumahnya, menjadilah dia hamba rumah, hamba anak, hamba setan. Wa minan nasi, dan sebahagian manusia itu mayyashtari lahwal hadis, mereka mencari-cari mainan-mainan, lagu-lagu, musik-musik, liyudhilla an sabilillah. Ketika keyboard nanti bernyanyi dia lebih hebat daripada pedangdut. Tetapi begitu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar di masjid, kolah sembahyang, ko keca, aku oda, aku mading tading, tong dekah aku geluh katanya. Nah, nahan waktu laku mati baru sembahyang aku, waktu mau mati nanti baru saya sholat. Nah, jadi begitulah kaum muslimin rahimakumullah, kita tidak bisa lidah kita ini lagi menjawab di kuburan. Yang menjawab adalah amal ibadah kita di dunia. Kemudian ditanya oleh malaikat lagi, enggak bisa menjawab, dipukul lagi. Kemudian ditanya wa ma imamuka, siapa imammu? Imam Sikelang, imam Laikan, salah jawab, dipukul lagi oleh malaikat. Yaitu imam kita itu adalah yaitu Al-Qur'anul Karim. Sebagai kita membaca Al-Quran dalam salat, membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, sampai akhirnya. Tapi enggak pernah salat, enggak bisa menjawab kaum muslimin rahimakumullah. Maka oleh sebab demikian, marilah waktu kita hidup ini masih sadar kita, masih sanggup kita, masih ada waktu kita, jangan kita campurkan urusan ibadah kita ini dengan politik, dengan orang lain, tapi itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Runtuh pun dunia ini, salat itu jangan tinggalkan. Bagaimanapun keadaan politik di negeri ini, di Indonesia ini, salat tegakkan. Jangan nanti bilang, en bagai politik oda pas aku sembahyang en oda pas iman nakalai. Karena dong iman nai digantungkan bakala. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka itulah yang perlu kita asah, kita asuh, kita asih dalam kehidupan kita. Mangan kita 3 kali sehari semalam. Oda kita mangan berngindahan, enggak makan malam sakit perut, enggak makan pagi kembuh, angin yang masuk. Kaum muslimin rahimakumullah. Banyak kopi enggak makan, angin yang masuk. Tetapi kalau enggak salat, kita enggak pernah kita berpikir, kalau saya enggak salat sekali, maka saya rugi 1000 tahun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali kita tinggalkan salat, maka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala 1000 tahun dalam neraka. Muslimin rahimakumullah. Berapa ribu kali kita sudah meninggalkan salat, mulai dari umur 16 tahun balik kita sampai sekarang.
Maka marilah kaum muslimin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hidup ini hanya berleha-leha, hanya bersenang-senang. Qul tamatta'u wa ta'kulul nas kama ta'kulul an'am summan naru maswakum. Orang-orang kafir itu bersenang-senang, dia makan minum dia yang haram yang halal, kemudian seperti hewanlah mereka itu, maka neraka lah tempat mereka. Kalau kita orang beriman ini, kita hidup ini antara ibadah kepada ibadah. Begitu salat subuh selesai, fa idza faragta fansab, pergilah kita mencari rezeki, usaha kemana yang halal. Kemudian jam 12 istirahat, azan zuhur salat. Jam 4 waktu ngopi istirahat. Maghrib mandi, salat ke masjid. Isya tunggu di masjid. Maka mereka ini kata Allah Subhanahu wa taala, fahuwa fi zimmatillah. Dia itu berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dijamin? Hidupnya. Apa yang dijamin? Rezekinya. Apa yang dijamin? Surga yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika malaikat bertugas pada siang hari, ketika itu dia berpisahlah pada waktu asar. Turunlah malaikat yang bertugas di malam hari melaporkan amal kita. Apa yang kita lakukan sehari semalam dilaporkan setiap hari. Dalam seminggu diangkat 2 kali. Hari Kamis sama hari Senin amal kita. Dalam setahun diangkat amal kita setahun sekali. Maka waktu itu kaum muslimin rahimakumullah, selalulah malaikat bertugas. Apa yang diucapkan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah dia ucapkan kata-kata yang mungkar, kata-kata yang jelek, melainkan dia itu akan dicatat oleh malaikat. Yang baik dicatat oleh malaikat. Maka ketika itu melapor malaikat kepada Allah, ya Allah, inilah amalan hambamu. Bagaimana mereka? Saya tinggalkan mereka dalam keadaan sholat asar. Kemudian saya datang waktu subuh, dia lagi sholat subuh. Apa yang dia minta? Dia minta surga ya Allah. Bagaimana kalau dia melihatnya? Sungguh mereka bahagia. Maka kaum muslimin rahimakumullah, apa kata Allah? Saksikan wahai malaikat-malaikatku, qad ghafartu lahum, sungguh saya telah mengampuni dosa-dosa mereka. Maka kata Nabi SAW, umpama salat 5 waktu sehari semalam seperti sungai yang mengalir di depan rumah kalian masing-masing. Lelai di depan sapo masing-masing, mandi sehari sampai 3 kali. Apakah ada kotoran yang tertinggal? Bau, daki dan sebagainya bersih. Begitulah umpama salat 5 waktu sehari semalam. Itu yang perlu kita pertahankan Bapak rahimakumullah. Yang lain itu sunnah, yaitu seperti bersedekah sunnah, seperti berzikir sunnah. Maka salat ini dulu yang paling utama. Datang Ramadan kita puasa nanti. Zakat fitrah kita bayar. Mampu naik haji. Waktu hari raya nanti ada uang kita berkurban. Jangan nanti uang ada, berkurban nggak mau, pura-pura nggak mampu kaum muslimin rahimakumullah. Maka Nabi mengancam, barang siapa yang mampu berkurban, tidak mau berkurban, ulang laos untuk salat di masjid salat, yaitu Idul Adha. Karena salat Idul Adha bagi si kaya sunnah, berkurban itu wajib bagi mereka yang mampu setiap tahun kaum muslimin rahimakumullah. Maka oleh sebab demikian itulah sebagai yaitu laporan malaikat bagaimana nanti ketika kata Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka nanti di hari kiamat berseri seperti bulan purnama melihat kepada zat Allah. Jadi tidak ada yang paling mulia, yang paling bahagia kita di hari kiamat. Sudah masuk surga, sudah diberikan satu orang itu seluas langit dan bumi. Satu orang laki-laki ditambah istrinya 70 bidadari. Di dunia ini bidadarat. Begitu sudah tua berurat-urat, rahimakumullah. Waktu muda cantik, waktu tua sudah yaitu mulai keriput. Tapi bidadari nanti umurnya 17 tahun. Umur kita 17 tahun semuanya. Itulah nikmat yang paling besar kaum muslimin rahimakumullah. Maka di dunia ini leja kita citok untuk salat 5 menit.
kali 5 waktu 25 menit itulah sebagai pajak nyawa kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain itu yang kita cari, yang kita bangun, yang kita beli tinggal di dunia ini. Maka kaum muslimin, marilah kita tetap istiqamah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang dilakukan secara berkesinambungan walaupun sedikit. Aku bisa bagi sipulan tapi yang penting kadang Jumat aku sembahyang, di Sapo aku sembahyang, Jumat roh mengaku ustaz. Enggo mantap kaum muslimin rahimakumullah. Itulah namanya orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Man amila shalihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang beramal saleh, laki-laki dan perempuan, akan kami berikan kepada mereka kehidupan yang bahagia. Sekarang kadang-kadang uang ada tenang, enggak ada uang susah. Kenapa? Pertanyaannya, sudahkah pas salat Anda? Sudahkah Anda melaksanakan salat 5 waktu? Berarti itulah sebagai penenang bagi kita. Kenapa? Karena ketika kita salat itu penuh dengan berdialog dengan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Hamadani abdi, hamba sudah memuji saya. Kita berdialog sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagi hamba apa yang dia minta. Jadi begitu kaum muslimin rahimakumullah ya. Jadi disitulah inti kita sehari semalam itu mi'raj 5 kali kata Nabi. Mi'raj kita dengan Allah 5 kali sehari semalam. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat ini adalah sebagai kita bermunajat langsung dengan Allah. Malaikat enggak ada perantara, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah jangan kita tinggalkan. Dimanapun kita di rumah, ajak anak kita, ajak menantu kita, ajak istri kita. Anak itu, istri itu menjadi kewajiban bagi kita nanti untuk supaya ditanya oleh Allah, kenapa anakmu enggak salat? Enggak pernah kuperintahkan ya Allah, kamu neraka nanti katanya. Jadi begitulah kaum muslimin rahimakumullah, di dalam kehidupan kita ini salat itu sebagai tiang agama. Maka jangan kita ragu-ragu melihat siapa yang menghancurkan agama kita, menista agama kita. Kata Nabi SAW, paman aqamaha faqad aqamaddin. Orang yang mendirikan salat dialah orang yang membangun agama. Siapa yang menghancurkan agama? Faman taraka shalah bahwa hadamaddin. Orang yang meninggalkan salat dialah menghancurkan agama bagi dirinya. Jadi agama kita ini bukan agama untuk orang lain, untuk diri kita masing-masing. Kita salat berdiri agama dalam diri kita. Enggak salat adalah agama di dalam diri kita ini. Berarti kita menghancurkan agama tersendiri kaum muslimin rahimakumullah. Maka dengan demikian, mungkin kata-kata saya yang agak susah ini dan juga yang agak kasar mungkin ini adalah merupakan kesalahan saya. Maka saya mohon maaf kepada kaum muslimin dan jamaah sekalian. Senantiasa kita menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepada kita kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat dengan surga Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhan nas, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa
وسلم رضي الله كما رفعه كل سنة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.